Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratus saniyatu qatlun nafs. Dosa besar kedua adalah membunuh jiwa. Qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzaba yaumal qiyamati wa yuhladu fihi mahana illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan, Allah membunuhnya kecuali dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa qala ta'ala min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al maubiqat fa dzakara qatlan nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Wa qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'damu indallahi ta'ala qala anta ja'alillahu nidaan wa huwa khalaqaka summa qala ayyu qala an tuqtala waladaka khasyata ayyut'ima ma'aka qala summa ayyu qala an tuzani halilatan jaraka fa anzalallahu ta'ala tasdiqaha walladzina la yad'una ma'allaha ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebut salah satunya membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkannya. Seorang bertanya kepadanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Beliau menjawab, apabila kamu mengangkat tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Orang itu bertanya lagi, lalu apa?
Beliau menjawab, kamu bunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Orang itu bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu. Lalu Allah menurunkan pembenaran atas sabda Nabi tersebut, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berbuat zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal talqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadal qatil fama balal maqtul? Qala li annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasulullah bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang terhunus, orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, tentang yang membunuh bisa dimengerti, bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia sebenarnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Qala al-imamu Abu Sulaiman rahimahullahu, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna bi yaqtatilani ala ta'wil, innama yaqtatilani ala adawatan bainihima au asabiyatan au talbud dunya au riasah au uluwan. Abu Sulaiman memberi penjelasan hadis ini berlaku jika dua orang itu saling berbunuhan karena selain takwil. Artinya, jika keduanya berbunuhan karena kebencian yang ada di antara keduanya, asobiyah mencari dunia, kekuasaan atau derajat dunia. Fa'amma man qatala ahlul baghiyah ala sifatil lati yajibu qitaluhum biha au daf'u an nafsihi au harimahu fa innahu la yudhalu fi hadihi. Sedangkan orang yang memerangi ahlu baghi, kaum pemberontak terhadap Amirul Mukminin sesuai dengan adab yang berlaku dalam kasus itu, atau membela diri dan atau keluarganya, maka tidak dimasuk ke dalam pengertian hadis ini. Li'annahu ma'murun bil qital lidzabbi ala nafsihi ghaira qasidan bihi qatla sahibihi illa in kana harisan ala qatli sahibihi. Sebab berperang dalam rangka membela diri dengan tanpa maksud membunuh itu sangat diperintahkan, kecuali jika orang itu sangat ingin membunuh orang yang membela diri, maka ia mesti melawannya, membunuhnya. Wa man qatala baghiyan aw qati'a tariqin minal muslimin fa innahu la yahrusu ala qatlihi, innama yadfa'uhu an nafsihi. Barang siapa membunuh pemberontak atau perampok, sebenarnya ia tidak menginginkan untuk membunuhnya, sebenarnya ia hanya membela diri. Fa in intaha sahibahu kafa anhu wa lam yattabi'uhu fa innal hadis lam yuradu fi ahli hadhihi sifah. Fa amma man khalafa hadan na'tu fa huwa alladhi tahala fi hadzal hadis alladhi dzakarana, wallahu a'lam. Oleh karena itu, jika pemberontak menghentikan tindakannya, tidak boleh diteruskan dan tidak boleh pula dikejar. Hadis ini tidak membicarakan orang-orang itu. Adapun selain orang itu, artinya orang yang masuk ke dalam konteks hadis di atas. Wallahu a'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kafarata yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rasulullah bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku nanti,
yaitu kalian saling berbunuhan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Beliau juga bersabda, seorang hamba tetap berada di atas kelapangan agamanya selama belum menumpahkan darah haram atau membunuh saudara muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima'. Nabi bersabda, perkara yang pertama kali disidangkan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah perkara darah. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqatlu mu'min a'damu 'indallah min zawalid dunya. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, sungguh pembunuhan atas seorang mukmin itu lebih besar daripada luluh lantahnya dunia di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kabairul israku billah wa qatlun nafsi wal yamini. Rasul bersabda, yang termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, dan sumpah yang palsu. Al-ghamusu wasamaitu ghamusan li'annahuma taghmasu sahibaha finnar. Disebut sumpah yang membenamkan karena sumpah ini membenamkan pelakunya di neraka. Beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqtul nafsa dulman illa kana ala ibni adama awala kafli min damiha li'annahu awala man sunnatal qatlu muhrija fi sahihaini. Tidak ada jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggungnya, sebab dialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahidan lam yarihu raihatul jannati wa inna raihatuha latawajjatu min maisarati arba'ina aman, ahrajahul Bukhari. Beliau bersabda, barang siapa membunuh orang kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam, ia tidak akan mencium bau harum surga, dan sungguh harum mewanginya sudah dapat dihirup dari jarak 40 tahun perjalanan. Fa idza kana hadza fi qatli al-mu'ahad wa huwa alladhi a'ta ahdan minal yahudi wan nasara fi daril Islam, fa kaifa yuqtalul muslim. Jika untuk membunuh orang yang terikat perjanjian saja sedemikian halnya, lalu bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa man qatala nafsan mu'ahidatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulihi faqad ahfara zimmatullah wa la yarihu raihatal jannata wa inna raihaha lawajatu min maisarati khamsina kharifan, sahahuhu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa barang siapa membunuh jiwa yang terikat dengan zimmah, perlindungan dari Allah dan Rasulnya, berarti ia telah membatalkan zimmah Allah dan tidak akan mencium wangi surga. Dan sungguh harum wangi surga itu telah tercium dari jarak 50 tahun perjalanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli muslimin bi satrin kalimatin laqiyallahu maktuba baina ainaihi ayasa min rahmatillahi ta'ala, rawahu Imam Ahmad. Beliau bersabda, barang siapa membantu pembunuhan atas seorang muslim walau dengan sepenggal kata,
niscaya akan bertemu dengan Allah, sedangkan di antara kedua matanya tertulis orang yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin asallahu ayyughfarahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajulu yuqtalu mu'minan muta'ammidan nas'alullahal afiyah. Sahabat Muawiyah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, setiap dosa itu bisa saja Allah mengampuninya kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir atau seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kepada Allah kita memohon afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.